ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersihkan dengan wudunya batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di program Ilmu Waris dan Problematika Keluarga. Alhamdulillah juga Ustadz yang mengasuh acara ini sudah membersamai kita. Alhamdulillah dengan setia selalu datang studio untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk, baik itu melalui website, telepon, Instagram, Facebook, dan ada satu lagi sekarang. Kemarin itu beberapa pekan yang lalu kami mengunjungi Dewan Fatwa Perumda Asyad, mengunjungi kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Dan Masya Allah kami sangat berbahagia, antusiasme di sana. Dan kemudian banyak sekali pertanyaan yang masuk. Nah, sepertinya sudah menjadi kewajiban bagi kami, ya, semoga Allah mudahkan dalam menjawab, membantu permasalahan-permasalahan yang masuk, yang ditanyakan kepada asatidz Dewan Fatwa. Dan insya Allah dimulai dari pekan ini intensif insya Allah. Dan tidak berpanjang lebar, kita langsung sapa saja. Namun sebelumnya jika ingin bertelepon, tetap kami buka telepon ke acara ini, yaitu di 0821 7000 6087. Dan kemudian yang satu lagi 021 212 32333. Ya, seperti yang sudah berlangsung tadi ya, bersama Ustadz Muhammad Arifin Badri di program Bekal Muslim, Bekal Seorang Muslim ya, dan sekarang di program Ilmu Waris dan Problematika Keluarga. Nah, sekarang kita sapa Ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Zuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, kami senang sekali antum berada di kami dan kami bersyukur kepada Allah, dan kami berterima kasih kepada antum yang sudah meluangkan waktunya untuk datang studio dan menjawab pertanyaan-pertanyaan insya Allah 1 jam ke depan ya, sampai maghrib ya Ustadz ya. Ustadz, kami minta sepatah dua patah kata dari antum Ustadz. Mungkin ada yang bisa antum berikan untuk mencerahkan kita semua di sini. Barakallahu. Iya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi ba'd. Tentu yang ingin kita sampaikan, kata Rasulullah SAW, kalau tidak berterima kasih sama orang, katanya nggak terima kasih sama Allah gitu ya. Kita Dewan Fatwa semuanya, Fatwa TV dengan yayasannya, kita mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Abdurrahman ya di Lubuk Linggau, dan juga kepada Rumah Sakit AR Bunda yang telah menservis kita semuanya, menyediakan semua fasilitasnya untuk para asatidz, ustadz-ustadz yang di Dewan Fatwa untuk berdiskusi semua berkaitan dengan masalah-masalah umat ini. Dengan servis yang luar biasa, dengan tempat yang disediakannya, dan juga kepada semua teman-teman yang ada di Lubuk Linggau, luar biasa, nggak tanggung-tanggung. Kemarin sampai berapa Mas Pongki? Mendekati 2000 Ustadz pertanyaan yang masuk. Panitianya ada berapa? 40 atau berapa ya? Iya, mendekati 50 orang. Iya, hampir 40, 50, hampir 50 panitia, luar biasa emang. Dan pertanyaan yang masuk hanya hitungan menit, di satu tempat bisa 1000 lebih, kemudian di tempat yang lainnya ada 1000 lebih. Hitungan menit pertanyaan itu bisa masuk sampai 2000 lebih pertanyaan. Tentu kita nggak bisa untuk menjawab sebanyak itu kan gitu. Dan tapi ini sudah jadi PR buat kami. Insya Allah para asatidz akan punya kewajiban untuk dibagi menjawab kepada mereka semuanya. Artinya terima kasih kepada semuanya, dan semoga ini menjadi amal ibadah buat semuanya. Ini juga pahala dakwah, ini juga pahala amal khair semuanya buat semuanya ya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum Ustadz atas sepatah dua katanya sebagai pembuka untuk kita semua di sini.
Alhamdulillah kami bersyukur sekali diberikan kesempatan dan berikan kesempatan Allah untuk berkenalan bertemu dengan teman-teman baru kita di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Semoga kita harapkan di kedepannya juga kita akan bertemu lagi teman-teman yang serupa seperti itu insya Allah. Semoga Allah mudahkan ya. Dan sepertinya Ustaz kita bisa mulai dari pertanyaan pertama nih, datang dari Saudara Ian ya. Saudara Ian masih di daerah Lubuk Linggau tentunya. Berbunyi seperti ini pertanyaan. Bismillah Ustaz Nizar, izin bertanya, apa hukumnya jika harta waris tidak dibagikan dalam waktu yang lama? Ketika kakek meninggal, harta waris belum dibagikan ke istri dan 7 anaknya. 5 tahun dari sepeninggal kakek meninggal juga paman kami dengan harta waris yang belum dibagikan juga. Setelah 15 tahun sepeninggal kakek meninggal, juga nenek kami meninggal. Nah, hingga saat ini harta waris masih belum dibagikan ke 6 anak yang masih hidup. Nah, yang jadi pertanyaannya, adakah beban bagi almarhum atau yang meninggal ya almarhumah karena harta waris ini belum dibagikan? Tanda tanya. Lantas apa solusi yang terbaik ya Ustadz? Jazakallah khairan. Ya, penanya tadi siapa namanya? Ian. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah ba'd. Terima kasih kepada saudara Ian yang bertanya di acara kegiatan kami di Lubuk Linggau. Begini, saya ingin membuat sebuah permisalan ya. Umpama saya ini pinjam barang atau contoh gini, hartanya Mas Pongki ini ya, saya pegang. Ya. Mas Pongki ini punya harta. Terus hartanya saya yang megang hartanya. Ya. Saya pegang hartanya. Oke. Terus harta ini saya pegang aja, gak saya balikin ke Mas Pongki. Kira-kira apa status saya ini cuma? Kira-kira gimana Mas Pongki? Zalim Ustaz. Ya. Mas Pongki nitip barang ke saya dan harta bukan punya saya, tapi saya pegang aja. Ya. Padahal yang bersangkutan ini butuh barang itu. Kecuali kalau saya ini Mas Pongki barang Anda, Mas Pongki jawab, udah kamu pegang aja dulu, saya belum perlu. Ya udah saya pegang. Tapi Mas Pongkinya butuh barang. Nah ini kan kedzaliman jamaah. Kira-kira seperti itu gambarannya. Ketika warisan ini kagak dibagi-bagi, kenapa? Apa masalahnya kok? Fenomena ini luar biasa di masyarakat kita. Nggak dibagi-bagi berapa tahun? 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, nggak dibagi-bagi. Padahal ini kan bukan milik yang memegang. Ya kan? Bukan milik yang megang. Ini milik orang banyak. Anda cuman dikasih amanah, titip aja. Jadi kalau ditahan tanpa alasan yang benar, maka ini kedzaliman jamaah. Dan kedzaliman itu perbuatan dosa. Ya. Jadi apa akhirnya solusinya? Solusinya adalah bagi secepatnya. Ini bukan milik Anda. Ya, bagilah warisan ini kepada mereka yang memang yang punya hak di sana. Itu haknya mereka. Ya. Maka bagilah kepada mereka. Ya. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu seperti itu saja. Jadi tidak baik ya, seperti menahan harta milik orang gitu itu ya berarti ya. Iya. Menahan harta milik orang ya. Tidak bagus gitu. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga Bapak Ian yang dijawab pertanyaannya bisa paham ya Ustaz, bisa diberikan pengertian kepada saudara-saudaranya yang bersangkutan. Kemudian pertanyaan berikut ini datang dari telepon di hamba Allah bersama hamba Allah di Banyuwangi. Di Banyuwangi coba kita sapa ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak, silakan disampaikan pertanyaannya kepada Ustaz Nizar. Suaranya gak jelas Pak Ustaz. Oh. Jelasan yang ke Jember tadi. Oh iya. Oh iya. Silakan pertanyaannya. Silakan diajukan pertanyaan. Kami mendengar jelas suara Bapak. Kami dengar jelas. Saya pakai dari TV-nya ya Pak Ustaz ya.
Ya, ya. Bapak yang di Banyuwangi, televisi untuk menonton acara kami, suaranya, volumenya dikecilkan dulu, Pak. Supaya nggak mantul-mantul. Gitu ya? Nggak Ya. bisa Pak Ustadz dikecilin. Di HP-nya nggak jelas. Ya udah, kalau gitu disampaikan aja pertanyaannya. Nggak apa-apa, Bapak bicara tentang pertanyaannya bagaimana? Ya begini Pak Ustadz. Tentang waris ini kan agak panjang ceritanya. Begini Pak Ustadz, ibu mertua saya itu meninggal terlebih dahulu, Tahun? kemudian mempunyai anak 3, 2 perempuan, 1 laki-laki. Nah, yang laki-laki ini meninggal lebih dahulu dibanding ibu mertua saya. Ya. Nah, yang laki-laki ini, kakak ipar saya ini, itu mempunyai anak 1 laki-laki. Nah, harta yang dari ibu itu kan ibu mertua yang meninggal itu kan mempunyai harta bawaan yang cukup banyak. Jadi itu dibagi rata semua kepada anak-anaknya yang 3 itu, termasuk yang meninggal itu juga mendapatkan bagian rata. Nah, kemudian Bapak sekarang kan masih hidup. Itu ada wasiat dulu bahwa rumah yang ditempati sekarang oleh Bapak itu memang diwasiatkan untuk anak laki-laki yang telah meninggal lebih dahulu. Nah, sekarang rumah itu masih ditempatin bapak saya dengan istri barunya. Nah, pertanyaannya itu Pak Ustadz, bagaimana pembagian yang benar tadi tentang harta yang dari ibu tadi yang banyak itu, katakanlah sekitar 2 miliar. Kemudian rumah juga itu apakah nanti dibagikan atau bagaimana, karena sudah ada wasiat dulu dan sekarang sudah ditempati dengan yang istri baru Bapak. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Ya. Bagaimana Ustaz? Ya, terima kasih pertanyaan. Terima kasih Bapak di Banyuwangi. Insya Allah nanti dijawab oleh Ustadz Nizar. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Tafadhol Ustaz. Ya, terima kasih kepada Bapak di Banyuwangi tadi atas teleponnya. Ya, mohon maaf jika suaranya mungkin kurang terdengar dengan baik. Ya. Tapi Anda bisa menyaksikan lewat televisi Anda. Barakallahu fiikum. Jadi ceritanya bisa dilihat di layar, ya, coret-coretan jawabannya. Ini ada seorang ibu yang wafat. Saya silang 2 kali karena wafatnya yang kedua setelah anak lakinya ini. Makanya anak laki saya silang pertama. Maksudnya ini wafat lebih dulu. Wafat pertama. Kemudian setelah itu wafat ibunya, silang 2 kali. Ya. Jadi ketika ibu ini wafat, berarti ahli warisnya itu kan, ahli warisnya adalah 2 anak perempuan sama 1 cucu laki-laki, ya kan? Nah, cucu ini dari mana? Dari anak ini, ya kan? Nah, yang anak ini kan sudah kita tidak perhitungkan lagi, kan? Nah, cucu laki dari anak laki, ya, dari anak laki yang wafat lebih dulu. Nah, sedangkan anak yang wafat lebih dulu ini tidak dapat warisan. Ini saya coret, ya kan? Dia tidak dapat warisan. Saya coret, ya. Arti ini saya tulis tidak dapat waris. Ya.
Oke, clear ya? Clear. Tidak dapat waris. Oke. Kenapa? Karena wafat lebih dulu. Alasannya wafat lebih dulu. Dari berwaris. Kan? Lebih dulu. Ya kan? Oke. Berarti yang perlu dihitung itu adalah 2 anak perempuan, 1 Laki. cucu. 1 cucu. Ya kan? Nih saya kasih jarak. Sebentar, ini saya hapus dulu. Biar saya nulisnya enak. Kan 1 cucu laki dari anak laki. Nah, sekarang bagaimana cara perhitungannya? 2 anak perempuan ini mendapatkan 2/3 dari harta, dari 2/3 dari harta. Ya. Ya kan? Ya. Berapa hartanya? Tadi hartanya 2M. Ya, 2/3 dari 2M. Oke, berapa itu Mas Pong? 2/3 ya, dibagi 3. Dikali 2. 1,333. Jadi 1,333 terus 3. 1.300.000 1 miliar 333 miliar. Oke, kosong kan gitu kan? Ya gitulah. Nah, seginilah kira-kira kan 1 miliar sekian. Buat 2 anak perempuannya. Buat 2 anak perempuan ini dibagi 2. Dibagi 2 ya. Karena anak dibagi 2 kan masing-masing dapat itu nanti. Ya. Oke. Nah, sisanya diberikan ke anak ini. Ya. Sisanya diberikan ke dia. Dia Sekitar dapat sisa 667. 666,66667. Ya. Ada gini aja. Sekarang ini kita buletin aja nih Mas Pongki. Iya, gimana? Dianggap bulet aja, beda dikit kan. Ini 1,4 M. Iya. Anggap gitu gampangan ya kan. Gitu. Atau buletannya kegedean, protes ya nanti. Oke, buletannya jadi 1,350. Ya. Nah, ya kan? Ya, ini dibagi 2. Ya, Oke. Ya. Berarti sisanya 6. Tuh. Ya kan? Ya, sisanya 6. Berapa? 650 ya? 650 juta. 650 juta. Buat siapa? Buat cucu laki-laki. Laki-laki 1 orang. Nah, ini Pak siapa tadi? Abdullah ya. Namanya ya, hamba Allah di Banyuwangi. Hamba Allah tadi di Banyuwangi. Ya. Nah, ini cara hitungannya. Oke, sekarang kasus yang kedua. Bapaknya punya rumah. Terus anak rumahnya ini dihadiahkan, dihibahkan kepada anak yang wafat. Iya. Ya kan? Si cucu. Kepada anak yang wafat, dalam artian dia dihibahkan kepada cucu. Kan berarti kan sama aja rumah ini diberikan kepada cucu, kan sama aja sebetulnya kan. Ya. Diberikan kepada cucu lakinya. Ya, diberikan kepada cucu atau anak perempuannya, anak lakinya. Nah, diberikan kepada anak lakinya rumah ini, ya kan? Atau alias di sini ahli warisnya rumah. Nah, ini kan konteksnya ini adalah konteks ini kan konteksnya adalah hibah, kan gitu kan? Nah, ini namanya hibah. Tahu hibah? Hibah itu artinya hadiah. Berarti kan dia memberikan hadiah kepada siapa? Berarti hadiah kepada salah satu anak, ya kan? Salah satu anak. Sedangkan 2 anaknya tidak dikasih. Salah satu anak, berarti kan 2 anak tidak dikasih, ya kan? Tidak dikasih. Nah, ini di dalam Islam nggak boleh. Ya kan? Nah, terus bagaimana dong solusinya? Solusinya rumah ini hibahkan kepada siapa? Hibahkan ke 3 anak.
Oh, gitu. Bahkan ketiga anak, 2 perempuan, 1 laki. Nanti yang wafat kan punya haknya, jadi haknya siapa? Haknya ahli warisnya dia. Ya kan, ahli warisnya dia. tapi Ustaz kayaknya ada yang ketinggalan deh kita, Ustaz. Itu bapak mertuanya masih hidup. Iya, makanya namanya hibah kan. Oh ya. Heeh. Bapak mertuanya nggak dapat seberapa persen tuh, Ustaz, di awal. Oh, yang ini ya. Iya, Oh iya, yang 2 benar M Mas itu. Pongki. Ketinggalan Bapak kita. ketinggalan. Jadi mohon maaf, kita hitung ulang ya. Jadi ahli waris ibu ini siapa? Mohon maaf. Ahli waris ibu. Ahli waris ibu ini kenapa nggak disebutin? Kita juga kelewatan. Bapak Ya. mertua, iya. Jadi Suami, 2 anak perempuan, 1 cucu laki dari anak perempuan ya kan. Iya. Nah, suami dapat 1/4, kemudian ini dapat 2/3. Ya kan? 1/4. 1/4 sama 2/3 berapa? 12. 12 dari 1/4-nya 3. Yang 2 ini berapa nih? Berarti ini 8. 8. Nah, 8 ini per 12. sisa. Nah, sisanya berarti berapa ini, Mas Pong? Sisanya 1 poin. 1 poin doang. Sisanya 1 poin. 1 poin. 1/12. Nah, cucu Dari 1. 2M. Pas kan? Nah, sekarang hartanya 2M dibagi 12. Sama dengan berapa, Mas Pong? 2000 dibagi 12. 1,66. 1,166 166 juta. 6 juta itu 1 poinnya. 166 66,66. juta. Oh, 166 juta, 66 itu. Untuk 2 miliar dikali 166 juta. ya. Ya kan? Ya, Oke. Berarti ini Bapak ini dikali 3 kali 3. 166 kali 3. 500. Berapa? 500 berapa? 500 bulat karena tadi saya 500 juta. Ya, 500 lah ya. Oke. Yang ini kali 166. 200 kali 8 ya, Ustaz ya. Kali 8 Iya. 1,33 1,33 M. juta. M. Ya, Iya. benar M. 1.330.000.000. Iya. Ya kan? Iya, betul. Berarti ini dibagi 2, hampir sama, Mas Pong. Cuman yang ini cucunya berarti dapat sisanya, Mas Ya, Pong. 166 tadi 166 tadi itu. juta. 166 juta. Ya. Nah, ini hitungannya ibu bapak yang di mana tadi? Bapak yang di Banyuwangi. Banyuwangi yang tadi salah, Pak ya. Ya, tadi lu ketinggalan Bapak. Ketinggalan, suaminya. Pak, ketinggalan. Suaminya nggak disebutin. Nah, ini masuk ini suaminya. Terlepas suaminya itu nikah Nikah lagi di rumah yang terus itu. nggak ada urusan. Tetap beliau mendapatkan hak apa? Waris. Masalah rumah tadi sudah dijelaskan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Masya Allah. Seperti itu ya Bapak yang di Banyuwangi. Semoga bisa paham atas pembagian yang sudah dijabarkan oleh Ustadz Nizar Sa'jabal. Barakallahu fikum. Kemudian masih kita tunggu lagi. Apakah ada telepon masuk? Ternyata ada. Dari Ibu ya ini ya. Ibu Inyik di Sumatera Barat ya. Oh, Bapak Inyik di Sumatera Barat ya. Coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Pak Ustadz, Ya. saya mempunyai rumah. Oh ya. Alhamdulillah. Istri saya sudah meninggal. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Anak saya perempuan 4. Oh, semoga jadi anak soleh semuanya. Bagaimana bagi warisnya, Pak Ustadz? Ini yang hartanya punya siapa, Pak? Punya saya bersama istri. Punya istri berapa persen? Pokoknya bikinnya berdua. Iya, duitnya istri Bapak berapa waktu bangun rumah itu?
satu orang. Satu erang, apa Iya, satu maksudnya erang istri- itu? Satu orang istrinya. Oh, istrinya Istri satu bapak orang. Lo enggak, maksud saya istri bapak ngeluarin uang berapa waktu beli rumah itu atau bangun rumah itu, Pak? Nggak ada catatannya. Tapi ngeluarin duit nggak suami istri bapak? Ada. Ada. Kira-kira berapa, Pak, ngeluarin duitnya dari harga rumahnya? 10 juta lah. 10 juta. Oke. Habis rumahnya semuanya berapa, Pak? Waktu bikin. Waktu bikin, Pak. Waktu bikin itu berapa semua? Sekitar 30. Oh ya. Oh, 30 juta waktu Jadi sepertiga, bikin. ya. Berarti istri bapak 10 juta, ya kan? Jadi total istri bapak hanya punya hak sepertiga dari rumah itu. Oke, sekarang kalau dijual laku berapa, Pak? 1 M. Wow, Masya Allah. Masya Allah jauh banget, Pak. Jauh dulu banget. kali ya. Sama satu, Pak. Oke. Sekarang istri bapak sudah Pinggir meninggal. jalan strategis. Oke, Masya siap. Allah. Istri bapak sekarang udah meninggal dan meninggalkan suami. Kemudian anaknya tidak ada berapa, Pak? 4 kalau nggak salah. Anaknya 4 perempuan. Semua, Pak. Iya. Oh, 4 anak perempuan. Istri bapak punya saudara kandung nggak, Pak? Punya 1 orang laki-laki. 1 orang laki aja. Oke, siap. Silakan, Pak, nanti dilihat cara pembagiannya. Baik. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV, Bapak, ya Bapak Inyik ya. Nanti insya Allah akan dijawab Ustadz Nizar ya. Bapak saksikan di telepon, di handphone Bapak atau di televisi. Ya, kita jelaskan ya. Terima kasih kepada Bapak Inik ya, Ya, di Sumatera tadi ya. Sumatera Barat. Bagus Bapak, ini jawabannya luar biasa. Insya Allah. Jadi bangun rumah dulu, bangun atau beli dulu zaman itu 30 juta. Ya. Nah, kontribusi istrinya 10 juta dari 30 juta. Oke, berarti kan kontribusi 30 juta ini berarti berapa nilai istrinya? Sepertiga. Ya kan? Nah, sekarang rumah itu kalau dijual 1 miliar. Nah, berarti berapakah uang warisannya? Berapa, Mas Pong? Warisan milik ibu ini sepertiga kan? Sebenarnya 333 juta. 335 juta. Ya, Deh 35 umpamanya. juta. Ya. Nah, ini Pak uang warisannya. Cuma segitu ya. Ya, gede nih. Ya, 350 juta inilah uang apa? Warisan. Iya. Berarti sisanya Bapak. milik suami. Jadi Yang sisanya 600. berapa? 665 juta. Masih milik Pak. Nah, ini milik Inik. siapa? Ini milik Pak Inik. Mm-mm. Nah, ini milik Pak Inik masih. Pak Inik Nah, kita bagi warisan yang 100 ini, Pak. 300. 335 ini. Suaminya Pak Inik sendiri itu dapat 1/4 Dari 335. 335. Nah, hitung Mas Pong. Perempuannya, 335 anak perempuannya dapat 2/3. 335 dibagi 4 itu 83 juta 83,75. 83 juta. Ya, 0,75. Apa? 83,75. 750.000 Ya. gini ya. Ya. Nah, Itu gini kalau ya. dibagi 4. Ya, kan berarti ini Seperempatnya. haknya Pak Inik Ya. suami. Oke, sekarang anaknya 2/3 berapa, Pong? 335 Sebentar 335 sebentar. Dibagi 335 dibagi 3 dikali 2. 223,33. 223,33 gini. Ya. Oke, ya kan? Nah, ini 223 juta 330 dibagi 4. Dibagi 4. Oke, ya kan? 55 juta, Jadi masing-masing anak dapat 55 juta 83 83.000 30 juta. 830 juta. Nih masing-masing anak dapat sekian. Sisanya berapa ini Mas Pong? Saudara kandungnya belum ya? Oh, belum ya. sisa ya. Sisanya berapa Mas? Waduh, sisanya ya sekarang ya.
itu sini ini 335 dikurang ini kurang ini sisanya 83,75 dikurang lagi 223,330. Sisanya 27,92. sisanya berapa? 27 juta 27 juta 920 920 juta. Nah ini sisanya buat saudara kandung. Masya Nah Allah. ini Pak Inik ya. Jadi gimana sekarang masih berbentuk rumah? Ya terserah Pak Inik mau bayarin umpama. Oh Pak Inik mau bayarin, berarti yang dibayarin siapa? Berarti ngasih haknya anak-anak 223 juta ini sama hak saudaranya. Kan gitu kan? Ya. Hak saudaranya ini 27 juta 920. Yang penting itu ini Pak Inik 20 juta hak saudaranya ini Pak Inik bayarin dulu. Pak Inik bayarin dulu 27 juta 920 ini bayarin dulu ke saudaranya. Kalau punya anak-anak kan bisa belakangan. Iya. Iya. Gitu. Oke, terima kasih banyak atas Ya, teleponnya barakallahu fikum, Pak. Bapak sudah Barakallahu telepon fikum. ke Fatwa TV. Alhamdulillah. Coba sekarang berikutnya apakah ada telepon masuk atau lanjut? Ya, ada telepon masuk ya dari Bapak Ali di Medan, Masya Allah. Siap. Ya. Wah, musim durian nih. Iya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Pak Ali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, musim durian nih Pak Ali. Ini ada saudara ini Ustaz. Iya, gimana Pak Ali? Dia berkeluarga Oke. sudah beberapa tahun, mempunyai anak laki-laki 2, Oke. perempuan 1. 2 Ya. anak laki, perempuan 1. Ya. Oke. Ini lantas dia kawin lagi Yang laki. dari istri yang muda, Oh ya. mendapatkan anak 1, laki-laki 1. Satu anak laki-laki. Ya. Jadi tidak berapa lama kemudian yang suaminya meninggal. Bagaimana cara pembagian warisannya itu Ustadz? Berarti anaknya dia, anaknya 4 dong. Wah, udah assalamualaikum. Ya baik, terima kasih Pak Ali sudah telepon ke Fatwa TV ya. Ya. Barakallahu fiik ya. Pak Ali, jangan Pak Ali, ditutup Pak Ali dulu. masih nyambung Pak nggak nih Pak Ali? Pak Ali. Halo. Halo. Halo Pak Ali. Ya, Oh masih. Pak Ali, jangan ditutup dulu. Saya mau nanya. ya. Jadi ketika wafat si Fulan ini, istrinya masih ada. Istrinya masih ada tidak Pak Ali? masih. Berapa istrinya? Dua-duanya masih ada. Oh. Oh, istrinya 2 berarti. Dua. 2 istri. Iya. Oke. Berarti Dua laki-laki yang dari tua, Heeh, 2 perempuan dari yang tua, heeh. dari yang muda 1 laki-laki 1 perempuan. Berarti totalnya 3 laki-laki Pak Ali ya. Dari semua berarti semua anaknya kan 3 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Iya. Iya. Oke, terima kasih Pak Ali. Ya. Iya. Baik. Jadi gimana pembagian itu Ustadz, meninggal yang laki-laki? Ya, siap. 2 yang hidup. Bagaimana? Ya, Terima nanti kasih, bisa Ustadz. dilihat. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap disaksikan ya. Jadi ada seseorang wafat dengan 2 istri. Wah, ini baru pertama kita ini ngitung 2 istri nih. Jangan ketawa Mas Pongki. Kamelin ibu-ibu loh nanti. Iya. 2 istri. Berarti berapa Mas Pongki? Masing-masing 1/8 gitu? Nah itu dia. Enggak, 1/8 dibagi 2. Waduh, ya 1/16 dong. Pantesan nggak mau dimadu. Bukan saya lo yang ngomong lo jamaah ya. Ini Mas Pongki ini memang iseng nih. Aduh, emang. berat deh. Kompor ini memang jamaah. Gitu ya, 1/8 terus sisanya buat anaknya. Iya. Ini.
Jadi 1/8 ini dibagi 2 nanti jemaah. 1/8 dibagi Dua. 2. Ya bukan masing-masing. Iya, iya. Iya, ya sudah begini aja Pak Ali ngitungnya. Jadi Ya bukan kan? 1/8 bagi bukan Nah, 1/8 masing-masing ya. Berarti anak laki kan masing-masing 2 bagian. Ya kan? Jadi Iya. 6 sama sisanya dibagi 7. Ya. Kan gitu kan? Iya. Ya. Nah, seperti itu Wallahu Pak a'lam. Ali. Jawabannya ya, istri 2 itu dari hartanya 1/8 dibagi 2 gitu ya, dan laki-laki 2 bagian, barakallahu, anak perempuan 1 bagian. Barakallahu fikum. Dan apakah ada telepon baru? Coba kita sapa. Kalau tidak ada kita baca dari web ya. Taib. Kita baca dari website dari Lubuk Linggau lagi. Di sini pertanyaan datang dari Martono Herianto. Bapak Martono Herianto di Lubuk Linggau ya. Pertanyaan seperti ini. Assalamualaikum Ustaz Nizar. Izin bertanya Ustaz, jika wakaf mau diambil kembali sama anak waris dengan alasan tidak digunakan sesuai dengan mestinya, sebagai mestinya. Nah, apakah itu boleh Ustaz? Jazakallah khairan. Ya, dan ini adalah penelpon. Mana dulu kita jawab? Saya jawab dulu deh. Ya, ya. Jadi ini bukan diambil alih sebetulnya, tetapi ini pemindahan pemanfaatan. Oh. Jadi diwakafkan untuk si lokasi A, terus nggak dipakai-pakai, nggak digunakan, maka boleh diambil alih untuk dipindahkan ke tempat yang lain, direlokasi. Umpamanya kalau itu barang bisa dipindahkan, direlokasi. Kalau tidak, ini berbentuk tanah, diwakafkan ke si yayasan A. Tapi sama yayasan A nggak produktif, nggak dipakai, digeletakin lah kasarnya. Maka wakifnya boleh mengambil alih kembali dari yayasan itu untuk diserahkan kepada yayasan yang lain yang bisa memberikan manfaat kepada dia. Yang ini boleh, karena prinsipnya itu kan memberikan manfaat. Sedangkan ini tidak ada manfaat, maka pemindahan manfaat ini dibolehkan oleh para ulama kontemporer yang sekarang. Wallahu a'lam. Masya Allah, seperti itu Ustaz ya. Jadi yang kalau pertama di sekolah nggak laku, siapa tahu di rumah tahfiz laku gitu saja. Bukan nggak laku, masalahnya nggak laku, kagak dipakai-pakai. Oh iya, nganggur. Dikasih wakaf tanah, tapi nggak diolah-olah, mangkrak gitu. Bahasa kerennya mangkrak. Iya. Akhirnya gimana? Oke, diambil alih oleh wakif, diberikan kepada yayasan lain yang bisa memanfaatkan tanah itu. Sehingga pahalanya kan nyalir lah. Itu kan tujuan seperti itu. Ya, tujuan dari wakaf itu ya, manfaat. Jadi boleh mengambil manfaat ya Ustaz ya. Tapi status tetap wakaf itu ya, tanah tetap wakaf, nggak boleh berubah ya. Diambil alih terus dijual, duitnya dikantongin, bukan, nggak boleh. Iya, nggak boleh ya. Nggak boleh kalau begitu. Oh ya, baik. Barakallahu fikum Ustaz, dari Bapak Martono Herianto. Semoga bisa paham ya Bapak ya. Insya Allah nanti kita bahas secara pribadi ya ke WhatsApp berikut. Dan kemudian ini ada telepon masuk, kita sapa-sapa. Dari siapa, di mana? Ya, halo. Masih tersambung nggak? Iya. Dari Ibu Mega ya. Mu'alaf. Iya, dia masih Kristen. Iya, ulang Ibu Mega. Ibu. Terus yang saya mau tanyakan, ya, Ibu Mega bisa diulang pertanyaannya, Bu. Dari awal lagi, Bu. Maaf ya, Bu. Maaf Ibu, bisa diulang pertanyaannya, Bu? Halo? halo. Iya, halo. Begini Ustaz, Iya, silakan Ibu pertanyaannya. iya dari Makassar, Indonesia, dari Makassar. Ya. Silakan. Bertanya, saya punya mertua kan mempunyai 3 orang anak. Yang pertama sudah meninggal, perempuan. Anak keduanya sudah meninggal juga, laki-laki. Anaknya sekarang tinggal 1, tapi dia murtad, masuk agama Kristen. Ya. Terus yang saya mau tanyakan ini, pembagian harta warisannya itu bagaimana? Oke Ibu dengerin lewat telepon aja, jangan lewat televisi. Televisinya dikecilin Ibu. Volumenya. Tidak. Ya, oke. Baik. Sekarang yang tinggal 1 anak lakinya murtad Ibu. Anak-anak perempuan yang murtad. Oh, Ya, yang hidup sekarang. Yang terakhir ini murtad.
Oke. Iya, Terus yang sudah wafat, yang pertama. Iya, yang sudah wafat Iya. ada anak perempuan. ada anak Kemudian- yang pertama sudah wafat, anak kedua laki-laki juga sudah meninggal. Oke, anak laki-laki ini punya anak nggak? Muslim dia ya? Punya anak dua, satu laki-laki, satu perempuan. Satu laki-laki, satu perempuan. Oke. Iya, Muslim ini ibu yang wafat ini, yang laki ini. Halo, anaknya yang wafat ini Muslim. iya Muslim. Oke, ahli warisnya siapa bu? Pewarisnya siapa bu? Yang meninggal orang tuanya, yang mau dibagi warisan siapa bu? Iya, orang tuanya. Dua-duanya orang tuanya sudah meninggal. Oke, lebih dulu mana bu? Orang tuanya sama dua anak ini yang wafat bu? Ya, Yang wafat lebih dulu siapa ibu? bapaknya. Bapaknya dulu wafat. Oke. Iya. Bapaknya wafat, baru setelah itu istrinya. Aduh, ributnya. Yang urutannya gimana bu? Bapak dulu wafat. Terus setelah yang kedua siapa bu yang wafat bu? Tidak jelas suaranya Ustaz. Wafat yang Halo? Yang nomor Halo, yang ya. kedua wafat siapa ibu? Yang kedua wafatnya? Halo? ya, Iya, halo iya. Ibu, bisa dengar suara kami Ustaz? Ibu Mega? Ya. Ya, yang Ya, sudah bagus. Ya. Ya. Bagus sekali. Yang nomor dua wafat siapa bu? Setelah bapak? Habis bapak wafat. Bapak wafat. Terus setelah bapak siapa bu? Yang wafat berikut setelah Bapak siapa, Bu? Maksudnya bapak siapa ini? Tadi kan yang saya nanya yang wafat duluan siapa? Bapak ibu bilang yang Iya, wafat duluan bapaknya. bapaknya. Setelah itu Habis bapaknya ini siapa yang wafat nomor dua urutannya? Oh, yang pertama wafat itu anaknya yang pertama, yang Oh, perempuan. yang saya ibu. Yang pertama wafat siapa? Bapak dulu apa anak perempuan dulu? Anak perempuan. Oh, bukan ya. bapaknya, bukan. Bukan. Oh, bukan. Jadi yang wafat pertama anak perempuan. Terus Iya. yang kedua, Terus yang kedua duluan anaknya juga yang meninggal, yang laki-laki. yang kedua anak laki. Oke. Terus nomor tiga Terus siapa yang wafat? Ya. Ketiga bapaknya yang meninggal. Bapak yang meninggal. Oke. Terus yang keempat Keempat ibunya yang meninggal. ibunya Oh, ya. yang meninggal. Oke. Ya. Sekarang yang mau dihitung Sekarang sisa sisa anak anaknya yang bungsu, yang murtad. mualaf, yang murtad. yang murtad. Oke. Iya. Sekarang yang mau dihitung warisannya siapa ibu? Harta milik siapa, milik Bu? siapa ibu? Milik bapak atau milik ibu? Milik ibu, karena atas nama sertifikat di situ ibunya. Oh, Baik. jadi harta milik ibu ya, sertifikat atas nama ibunya. Iya. Oke, terus anak laki-laki ini yang wafat nomor 2 ini dia punya 2 anak. 2 anak. Satu anak laki, satu anak perempuan. Iya. Iya. Oke, Iya. terima kasih ibu. Baik. Terima kasih, Iya. Bu. Iya. Alhamdulillah. Iya, sama-sama. Ya. Coba dulu, Ustaz. Jadi mohon maaf agak lama ini. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jadi apa namanya, kasus ibu ini kita urutin dulu yang wafat siapa ya. Ya. Yang wafat pertama kali ini yang wafat nih. Perempuan, anak Jadi- paling besar perempuan. Ini yang wafat dulu nih. Iya, Yang wafat pertama kali yang nomor 1 adalah anak perempuan. perempuan. Kemudian wafat yang kedua adalah anak laki. Iya. Wafat ketiga bapak. Kemudian yang keempat ibu. Yang tersisa anak laki-laki, anak perempuan yang murtad. Kan gitu kan? Nah, harta warisan milik ibu ini. Ini ibu ini yang punya warisannya. Jadi pewarisnya ibu ini. Oke. Berarti siapa ahli waris ibu ini? Ya kan? Ahli warisnya siapa?
Siapa ya Mas Pong? Cucu ya. Cucu Iya. dari anak laki. Jadi ahli warisnya ini cucu laki sama Cucu cucu perempuan. perempuan. Dari mana ini cucu? Dari anak Anak laki laki. yang wafat. Sudah ini aja ibu ahli warisnya. Jadi gitu ya. Adapun cucu dari anak perempuan, ya kan anak perempuan. Anak perempuan juga punya jadi cucu juga kan? Ya kan? Tapi ini bukan ahli waris, Bu. Ya kan? Ini bukan ahli waris cucu ini. Jadi yang ahli warisnya cuman siapa? Ini cucu laki-laki dan cucu perempuan dari siapa? Anaknya siapa? Dari anak laki-laki ini, Bu. Iya. Nah, dia ini ahli warisnya sudah. Iya. Jadi Anak yang murtad? ini dapat 2 bagian, ini 1. Jadi nanti hartanya tanah atau apa dibagi 3. Oh iya. Nah, adapun anak yang murtad, ya kan, anak perempuan yang murtad ini, anak yang perempuan, dia tidak dapat warisan sama sekali. Ya. Oke, clear? Selesai. Alhamdulillah. Ya begitu ya Ibu Mega dari Makassar. Seperti itu tadi sudah dijawab oleh Ustadz Nizar ya. Seperti itu. Jadi anak perempuan tidak dapat, anak laki-laki, cucu dari anak laki-laki, perempuan dan laki-lakinya itu dapat ya. Dan anak yang murtad tidak dapat ya. Barakallahu fikum Ibu sudah telepon ke Fatwa TV. Nah kemudian kita coba sambung pertanyaan dari website ini. Dari Lubuk Linggau lagi masih. Oh ada telepon, baiklah. Coba kita sapa sekarang Ibu Desi di Pulau Bintan. Masya Allah. Di mana itu Pulau Bintan? Pulau Bintan, nanti kita tanya aja. Halo. Iya Ibu Desi ya. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Desi, Pulau Bintan itu di mana? Dekat Pulau Batam, Pak. Oh, dekat Batam. Iya, iya, iya. Masya Allah. Iya. Baik. Apaan mau bertanya? Silakan Ibu, silakan. Iya. Gini Ustadz. Ana ada punya sepupu. Yaitu meninggal, laki-laki sepupu saya. Oh, yang meninggal laki-laki ini yang wafat. Oke. Iya. Dia mempunyai anak 1 laki-laki. Istri dulu Bu, istrinya. Istri kemudian dia bercerai. Oh, cerai. Cerai itu punya anak 1 laki-laki. Oke. Terus? Kemudian dia nikah lagi. Oke. Belum punya anak. Oke. Berarti saat Bu wafat ada istri kan Bu? Iya ada istri sama kayaknya anak tiri. Oke, berarti kan punya istri Bu. Iya. Ya istri sama Kemudian 1 masih anak ada laki. orang tuanya. Oh, orang tuanya ada Bu? Iya orang tuanya masih ada laki-laki sama perempuan. Ayah sama ibunya. Wah, seru ini Bu. Iya. Terus? Baik. Sepertinya dia meninggalkan sebuah rumah sama kendaraan aja sepertinya. Saudara kandungnya ada ya pasti ya? Punya saudara kandung? Apa Pak? Saudara kandung? Saudara kandungnya ada nggak Bu? Oh ada saudara kandungnya 3 laki-laki. Saudara kandung laki. Saya tulis aja nanti biar ada kejelasan. Terus ada lagi perempuan? Perempuan nggak ada. Ya. Oke ya, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanya ini Bu? Belum ada, itu aja dulu Ustadz. Ya, Baik. terima kasih Bu. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV Ibu. Sama-sama. Jazakumullah khairan. Wah iya Ki. Fadal Ustaz. Ya, Ya. bismillah, alhamdulillahi wa fa'ad. Ada seorang laki-laki wafat meninggalkan istri. Kemudian dia 1 anak laki, kemudian ada ayah, ada ibu, 2 saudara kandung laki, 3 saudara kandung laki-laki. Nah, 3 saudara kandung ini gugur, nggak dapat warisan. Ya saya nanya aja biar ibu tahu ya bahwa ini nggak dapat warisan. Kenapa nggak dapat warisan? Ada anak laki, ada ayahnya, Iya. ya kan? Jadi dia nggak dapat warisan. Penghalang. Yang dapat warisan ya mereka ini. Berapa hitungannya? Tak hitungin nih Bu. Istrinya 1/8. Bapaknya Bu, bapaknya 1/6. Masya Allah. Ibunya 1/6.
anak lakinya sisanya. No. Oke nih Ibu ya. Iya. 1/6 Ibu. Jadi ayah 1/6, ibunya ayahnya yang meninggal 1/6. Saya kasih ibunya yang contoh Bu meninggal ya, 1/6. umpama duitnya 1 miliar Bu. Ya. Ya. Istrinya 1/6 itu 125 juta. Iya benar Mas Pong ya. 1/6 dari, iya Ya kan? betul Mas. Nah, terus ibunya, ayahnya 1/6. Berarti berapa? 165 ya. Dibagi 6 tadi. 160. 166 tadi, bukan 125 Ustaz. 1 miliar kan? 1 Ya. miliar dibagi 6 kan? Ya. 166 juta. 166 juta. Iya, itu dia. Terus ibunya 166 Iya. juta. Sisanya semuanya buat anak lakinya. Ya. Wakai Bu. Insyaallah Nah, sisanya buat dia semua. laki-lakinya. Ya, paham Ibu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallah. Ya, dari Ibu Desi di Pulau Bintan ya, dekat Pulau Batam saat itu. Iya. Dan mana B juga depan. Alhamdulillah. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah Ustaz atas jawaban antum kepada Ibu Desi, Ibu Mega, Bapak Ali, Pak Inik dan hamba Allah di Banyuwangi. Alhamdulillah semoga bisa memberikan solusi untuk ini ya. Semoga Allah mudahkan dalam cara menyebarkan informasinya, memberikan pengertian kepada saudara-saudara yang bersangkutan. Barakallahu fiikum. Dan alhamdulillah kita tutup acara kali ini ya pemirsa. Semoga nanti malam kita bisa bertemu lagi dalam acara live interaktif konsultasi Islam bersama Ustadz Musyafa Ad-Darini ya jam 8 malam begitu ya, jam 8 malam dalam acara live interaktif konsultasi Islam. Dan kami menunggu jika pemirsa yang ingin tahu dakwah bersama Fatwa TV, kami sudah menyediakan nomor rekeningnya di layar tersebut. Ya, barakallahu fikum. Kita tutup acaranya dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih. Kemudian